Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan kali ini kita akan unboxing sebuah smartphone, yaitu Infinix Hot 60i, Infinix Hot 60i. Smartphone-nya kayak gini. Dan seperti biasanya saya belinya online. Langsung saja kita ke unboxingnya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini, dan langsung saja kita bongkar ya. Dan ini dia box smartphone-nya. Saya belinya Infinix Hot 60i, Infinix Hot 60i. Wih, di sini chargernya 45 watt, baterainya masih standar ya, 5150 mAh. Oke, dia internalnya 256 GB NFC, dan dia ada RAM-nya 16 GB, mantap. 8+8 dong. Gyroscope dia bukan virtual tapi hardware ya, mantap. Kanannya di sini ada banding 33 GB dari kartu smartphone. Kirinya dia garansinya 12 bulan. Oke. Dan di bagian belakangnya di sini ya sama seperti tadi itu ya. Oke, sekarang kita buka. Oh ya, yang saya ambil ini yang varian warna titanium silver, warnanya titanium silver. Sebenarnya ini titipan teman saya, cuma teman saya itu pengennya putih karena nggak ada yang warna putih, jadi adanya itu cuma titanium silver, intinya kayak gitulah. Dan sekarang kita buka, dan di dalam boxnya seperti ini, ada smartphone-nya. Kita taruh dulu. Di sini ada partisi, dan di sini ada lisensi by Qualcomm. Oke, di sini juga ada bundlingnya smartphone 792 GB atau 33 GB setiap bulannya ya. Wih, mantep. Di sini ada kartu garansi atau petunjuk pengguna, dan di sini ada hard case, bukan soft case ya, yang bercorak kayak gini ya. Ada coraknya bergaris-garis. Oke, dan di sini ada kabel charger yang sudah menggunakan Type C, dan di sini ada kepala charger yang sudah 45 watt. Gokil. Dan di sini ada pin SIM tray-nya. Oke, dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Infinix Hot 60i. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya, dan sekalian kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya. Sekarang kita desainnya guys, sambil lalu kita nyalakan ya. Tadi saya langsung fokus ke sini guys. Nah, ini saya fokus ini saya tadi ada tombol yang beda, yang aksen warna hijau kayak gini. Ini tombol khusus kayaknya. Oke, kita buka stiker IMEI-nya di belakang dulu biar nggak ngeganggu estetikanya. Oke, kita sudah ke smartphone-nya, dan kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol, kayaknya tombol khusus atau shortcut ya. Singkatnya yang katanya itu one tap to shortcut AI, dan di sini ada tombol on off sekalian merangkap fingerprint, ada tombol volume up down. Di bagian atasnya di sini ada speaker ya, mantap. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM tray, yang SIM tray-nya dia sudah dedicated ya, dan juga ada karet pengamannya, mantap, cakep. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga speaker. Berarti ini dual speaker stereo ya, mantap sih. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 256 GB, di sini sudah sisa 233 GB ya. Berarti berkurang sekitar 23 GB ya. Oke, standar. Dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya, dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat desainnya mirip dengan sebelumnya ya. Infinix Hot 50 kayak gini sih. Infinix Hot 50, Hot 50 Pro, dan Hot 50 Pro Plus. Mirip dengan ini, cuma yang beda mungkin di Hot 50i ya, itu beda karena kameranya itu kotak kayak gini ya, ada frame kotaknya. Kalau ini mirip sih, dan ya warnanya juga mirip sih, titanium. Oke, sekarang kita bahas di bagian variannya dulu. Ini variannya ada dua sih. Ada yang RAM 6 GB internal 128 GB yang dijual dengan harga 1.449.000. Kalau di online sekitar 1.400.000 sih. Dan varian RAM 8 GB internal 256 GB yang dijual dengan harga 1.749.000 sih. Selisih sekitar 300 ribuan buat nambah internal dan RAM ya. Ya, menurut saya sih oke sih buat nambah segitu dengan tambahan internal dan RAM yang cukup gede. Tapi saya dapatin yang RAM 8 GB internal 256 GB ini saya dapatin 1.600.000-an sih. Dan sekarang kita bahas bagian warnanya. Warnanya ini ada banyak sih. Yang pertama itu sleek black, titanium silver, shadow blue, neon red, meadow green, dan soul eye purple. Yang saya ambil ini yang titanium silver ya. Titanium silver ya, karena kemarin itu aneh banget sih. Dan dia memiliki IP64 yang tahan percikan air dan juga debu, dan katanya dia bisa tahan kalau jatuh tinggi 1,5 meter ya, atau 1,5 meter. Aman kalau cuma jatuh gitu doang, itu aman. Tapi
Jangan coba-coba sih. Tadi kok dicoba. Oke, sekarang kita bahas di bagian layarnya. Ini layarnya menggunakan layar IPS LCD yang ukurannya itu 6,7 inch yang rasionya 20:9 dan resolusinya masih HD plus, yaitu 720 x 1600 pixel dan refresh rate-nya 120 Hz dan untuk kecerahannya masih 700 nit di bawah terik matahari, masih keteteran ya. Dan untuk proteksinya saya kurang tahu karena nggak ada keterangannya, kayaknya nggak ada proteksinya, tapi untungnya dia dikasih screen protector kayak gini. Oke, dan sekarang kita bahas bagian keamanannya. Dia keamanannya ada dua, yaitu side fingerprint dan face unlock. Kalau kita tekan kayak gini, kita coba, cepet dong, cepet dong. Dan sekarang kita tes face unlocknya. Dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakannya. Mantep. Dynamic bar-nya juga cakep sih. Kalau ngerekam dia juga muncul loh. Kalau kita ngerekam layar kayak gini, dia muncul dynamic bar kayak gini. Cakep. Oke, mantap kan. Dan sekarang kita bahas bagian Android-nya. Di Android-nya menggunakan Android 15 dan interface-nya menggunakan XOX 15.1. Dan untuk prosesornya dia menggunakan prosesor dari MediaTek yaitu Helio G81 Ultimate yang masih 12 nanometer, didukung dengan RAM 8GB bisa ditambah 8GB. Jadi dia RAM-nya kalau yang 8GB bisa ditambah 8GB, kalau yang RAM 6GB bisa ditambah 6GB. Yang mana kalau kita lihat di AnTuTu benchmark-nya dia mencapai 282 ribuan. Oke. Dan untuk sensor-sensornya kalau kita lihat di sensor box dia lumayan lengkap sih, dan gyroscope-nya dia bukan software ya tapi hardware. Agresif dong. Dia di sini ada keterangannya. Oke, mantap. Dan untuk lain-lainnya dia Bluetooth-nya sudah 5.3, NFC ada, infrared blaster ada, dan untuk speakernya dia sudah stereo di bagian bawah dan bagian atasnya. Kalau teman-teman ingin dengerin suaranya seperti ini. Dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Dia baterainya berkapasitas 5160 mAh yang katanya durabilitasnya bisa sampai 5 tahunan ya, masih aman. Dan untuk chargernya dia didukung dengan 45 watt ya, yang katanya diklaim 50% dalam waktu 24 menit doang. Dan dia juga bisa reverse charge 10 watt ya. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya cuma berkurang 4%. Ini irit banget. Bahkan saya coba itu buat nonton sampai 2 jam itu buat ngabisin baterai. Waktu itu waktu saya boxing kan 60%. Itu buat ngabisin atau pengen sampai 30% itu nggak bisa-bisa sih. Ya terpaksa saya coba ngecas itu, dia 10 menit bertambah 18%, 20 menit bertambah 34%. Karena saya ngecasnya dari 44% sih. Wah, ini gokil sih. Awet banget sih baterainya. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, yang mana kamera utamanya dia beresolusi 50 megapiksel, aperture f1.79 wide, dan satu lagi ini auxiliary lens, dan yang paling bawah ini AR blaster ya, karena dia gelap doang, nggak ada kayak lensa-lensa gitu ya. Dan di bagian depannya dia beresolusi 8 megapiksel, aperture f2.0 wide. Dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Di setting-setting kameranya di sini ada mode AI cam, yang mana kalau kita buat ngezoom dia sampai 15 kali kalau foto ya. Dan di sini ada mode video, yang mana perekaman videonya bisa sampai 2K 30 fps, dan udah gitu aja, nggak bisa 60 fps ya. Dan di sini ada selang waktu. Oh ya, di bagian foto, di bagian sini ini kalau kita gunakan kamera depan dia flashnya bisa nyala loh. Kalau kemarin di Note 50 Pro 50 nggak ada kan, dan ini ada, gokil sih. Dan di sini ada mode portrait, ada mode super malam, ada lainnya. Di lainnya di sini ada mode ada portrait age, ada vlog, gerak lambat yang cuma 120 fps saja, video ganda, panorama, pro, dan dokumen. Mantap sih. Ada mode pro-nya juga sih. Dan untuk perekaman video dari sebetulnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60i. Kalau kita lihat di layar sih, ini di sini sebenarnya layarnya atau di kameranya sih yang gelap, agak gelap di bagian sini. Kayaknya layarnya, karena nitsnya nggak begitu tinggi. Dan kalau kita coba buat ngezoom, dia bisa sampai 10 kali ya. Dan karena nggak ada stabilisasinya kayak gini. Dan kalau kita putar ke wajah kayak gini, ya teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya. Kalau siang-siang kayak gini, suaranya juga ya. Ini saya rekamnya di pagi sekitar jam setengah 10 ya. Dan dia perekaman kamera belakang menggunakan resolusi 2K. Gimana? Ini nggak bisa 60 fps, baik yang 1080p atau 2K nya. Dan ini dia perekaman kamera belakang menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan dia juga bisa 2K ya. Kita pindah. Dan kamera depannya juga bisa 2K ya, 30 fps.
Dan kamera depannya bisa mode blur kayak gini atau sinematik atau mode bokeh gitu ya. Oke, lumayan lah. Oke, ini dia perekaman kamera belakang menggunakan mode sinematik kalau di iPhone. Kalau di Android, nah mode potret ya, video potret kalau di Samsung, atau mode apa ya, mode bokeh istilahnya ya. Dan ini dia perekaman video ganda dari Infinix Hot 60i kalau kita ganti kayak gini ya. Dan ini bisa dipindah-pindah loh. Nah, nih jadi geser-geser kayak gini, bawah, atas, kiri, tengah. Model kayak gini bisa dikecilin, bisa pindah kayak gini, bisa. Terserah teman-teman mau kayak gimana. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Infinix Hot 60i ya. Kalau kita lihat di layar sih terang banget, gokil loh. Tadi sore saya ngerekamnya malah agak gelap, tapi kalau malam malah terang banget ya. Kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya kalau malam-malam kayak gini. Semoga bagus. Dan untuk kamera depannya kayak gini perekamannya. Ini flash pakai layar, ini nyala ya, kita matikan, ini ternyata auto. Dan kayak gini. Ini kalau tanpa flash di layar. Kalau kita pakai flash di layar kayak gini, lebih terang. Tapi ini gokil loh. Sekarang di Infinix dikasih lagi ya, ada flash langsung, ada cahaya langsung ya. Dia dikasih mau ini yang paling redup ya, kita bisa tingkatkan loh. Ini bisa ditingkatin, paling lebih terang dan lebih terang lagi, ini maksimal. Ini oke loh, gokil. Kalau kemarin itu di Infinix Note 50 itu nggak ada ya cahaya kayak gini, tapi sekarang di Hot 60i dikasih, gokil. Karena di sini tuh agak gelap dan seharusnya di sini memang gelap. Nah, ini kalau kita matikan hasilnya kayak gini. Nah, gelap banget. Jadi ini sangat membantu ya menurut saya. Dan untuk hasil fotonya sih oke banget ya, apalagi kalau siang hari. Keren banget. Baik mode auto, mode potretnya, kamera depannya, kamera belakang ini cakep banget sih. Saya juga gunakan sore-sore sih masih oke, apalagi kalau kita coba backlight itu keren banget, dramatis banget. Mode potretnya itu bikin keren sih. Dan kalau kita coba buat ngezoom, dia bisa sampai tembus 15 kali. Oke lah. Dan kalau kita buat potret daunan kayak gini, ini natural banget sih. Oke, menurut saya sih oke banget ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam, ini terang banget ya. Pokoknya terang banget. Mode potretnya oke. Kamera depannya juga oke banget, terang banget. Dan kalau kita gunakan di tempat yang gelap, mode malamnya kurang membantu sih. Jadi kita gunakan mode pro-nya yang terang banget. Oke, itu dia perekaman video dan juga jepretan foto dari Infinix Hot 50i. Bagaimana menurut teman-teman? Kalau menurut saya sih untuk fotonya itu gokil sih. Oke, apalagi dia ada image processingnya yang bikin lebih dramatis ya. Bagian background itu kalau kita gunakan misalkan mode potret itu yang awalnya itu backlight itu jadi bersih sih. Oke, mantap banget. Foto biasanya juga gitu sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat di videonya itu kurang sih karena memang gak ada stabilisasinya. Dan yang kedua warnanya mungkin kurang oke. Itu. Tapi yang lain-lain overall oke lah. Karena di harganya 1 jutaan dengan varian yang tergede ya. Dengan varian yang paling gede ini yang 8 GB plus 256 GB. Oke, sekarang kita bahas bagian kekurangan dan kelebihannya. Pertama kita bahas bagian kelebihannya. Ini banyak sih di harga 1 jutaan. Yang pertama dia baterainya sudah 5060 mAh. Walaupun smartphone lain banyak yang ngasih seperti ini sih, karena masih 5 ribuan. Yang kedua, chargernya sudah 45 watt, ngebut sih, ngebut parah ini, gokil. Yang ketiga, kameranya ada flash ya, karena kemarin-kemarin di Infinix flash di bagian depannya ini nggak ada. Walaupun sebenarnya beberapa orang nggak penting sih flash ini, tapi menurut saya sih lumayan membantu. Kalau teman-teman pengen take foto atau video saat malam-malam, ini lumayan lebih cerah ya kalau ada flashnya kayak gini. Yang keempat dia ada mode dual videonya. Yang kelima dia ada zoom sampai 15 kali kalau foto ya. Yang keenam ada mode pro nya, lumayan membantu. Kalau kita gunakan mode malam kurang terang, pakai mode pro aja, lebih terang banget. Yang ketujuh dia ada NFC nya. Yang kedelapan stereo tapi nggak bisa di boom ya atau di boost suaranya lebih kencang sampai 300% atau 150%. Cuma sudah lumayan sih menurut saya, nggak usah pakai gimmick-gimmick persenan, yang penting dia sudah stereo dan kencang loh. Yang kesembilan dia ada air blasternya di bagian belakang ini yang kayak kamera nyempil di bagian bawah ini ya. Yang ke-10 dia sudah 120 Hz refresh rate-nya.
120 Hz. Memang sekarang itu trennya banyak yang ngasih 120 Hz, bahkan yang harganya 1 juta lebih dikit loh. Dan yang ke-11 dia ada tombol shortcut AI yang masuknya dia kayak Gemini gitu, tapi namanya Volax ya. Dan dia bisa diatur, kalau ditekan 2 kali bisa ganti ke aplikasi apa aja, dan yang tekan lama itu bisa ya pokoknya bisa sama-sama bisa diganti sih. Terserah teman-teman mau ganti apa. Intinya kalau yang AI ini dia bisa tanya kayak Gemini. Ya intinya sama kayak Gemini sih. Kalau teman-teman pengen tanya kayak gini, langsung dijawab. Tapi harus terkoneksi ke internet. Dan juga yang terakhir dia murah dan internal 226 GB. Dan untuk kekurangannya sih menurut saya cuma 2 ya. Yang pertama dia kecerahan yang 700 nit itu dia kurang terang sih menurut saya ya, karena dia keteteran di bawah terik matahari. Dan yang kedua dia masih menggunakan eMMC, karena di sebelah itu ada yang sudah menggunakan UFS ya. Dan mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang baru berlangganan silahkan tekan tombol subscribe, kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.